Makanya maafkan saya. Kalau saya itu suka cerewet, maafkan saya. Dekati Quran. Dekati. Walaupun cuma rajin ngaji, niatkanlah jadi bagian ahli Quran. Maafkan saya. Walaupun cuma ngaji, Pak. Jangan tinggalkan Quran dalam sehari. Baca aja, walaupun satu halaman. Baca. Itu karena saya sayang. Ya. Naikkan menghafal, naikkan. Karena Masya Allah ya, kita tuh nggak tahu ketemu lagi nggak dengan orang tua kita itu. Kalau kita tiap hari teman-teman sekalian bisa rindu ingin melihat WA teman-teman kita atau orang-orang yang kita hormati, yang kita hargai, yang kita cintai, bagaimana seseorang antara kita tidak rindu dengan membaca risalah Tuhannya? Sebelum buka WA, buka dulu program HP-nya, baca Al-Quran, berapa ayat saja. Coba praktekin di lampu merah, baca ayat itu 2-3 ayat. Lampu hijau jalan lagi, tidak ada masalah. Buka lagi di lampu merah yang depan, baca 10 ayat. Yang penting 10 ayat per hari, itu minimal. Kalau bisa lebih, alhamdulillah, gitu kan. Al-Quran itu tidak turun dalam bentuk kertas yang melayang-layang dari langit. Al-Quran itu adalah suara yang didengar oleh Nabi Muhammad SAW yang dibunyikan oleh mulut Jibril alaihissalam. Ketika Jibril membacakan ayat itu, Nabi Muhammad langsung mengucapkannya karena nggak sabar, takut lupa. Lalu kemudian Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan lidahmu ketika Jibril baca ayat. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang akan mengumpulkan bacaannya dan kami yang membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat muslim akan berlomba-lomba untuk membaca dan menghatamkan Al-Quran. Meskipun demikian, perintah untuk membaca Al-Quran dan untuk mendapatkan banyak keutamaan. Selain itu, juga dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat muslim biasanya membaca Al-Quran setelah selesai menunaikan sholat fardu dengan jumlah bacaan sesuai kemampuan. Tidak ada aturan terkait banyaknya ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca setiap waktunya. Pada dasarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk umat muslim hingga akhir zaman. Setiap manusia yang membaca dan mengamalkan isinya senantiasa akan berada dalam lindungannya. Adapun keutamaan yang didapatkan jika menghatamkan Al-Quran adalah 1. Malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk si penghatam Al-Quran, setiap orang yang bacaan Al-Quran hingga selesai atau yaitu sebanyak 30 juz, maka para malaikat akan turut memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekitar 60.000 malaikat yang akan ikut mendoakan agar dosa atau kesalahan orang tersebut akan diampuni. Bahkan, jika umat muslim membaca 100 ayat dalam satu malam, maka kebaikan dan ketaatannya akan dicatat pada malam itu. Jadi, meluangkan waktu atau mengisi waktu luang dengan mengaji adalah hal yang tidak pernah akan sia-sia, dan justru harus dibiasakan. Dari Abdah berkata, jika seseorang menghatamkan Al-Quran pada siang hari, maka malaikat akan mendoakannya hingga sore hari. Dan jika dia menyelesaikannya ketika malam, maka malaikat akan mendoakannya hingga subuh. Hadis riwayat Ad-Darimi. 2. Mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Menghatamkan Al-Quran dapat membuat orang tersebut mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Umat muslim yang senantiasa menyibukkan dirinya untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran selama hidupnya niscaya akan mendapatkan balasan yang baik nantinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan hal tersebut. Jika ada yang dengan sengaja dan sepenuh hati untuk membaca Al-Quran hingga lupa berzikir atau meminta kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan sesuai dengan permintaan hambanya. Keutamaan dari ayat-ayat Al-Quran merupakan keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluk-makhluknya. Hal ini tidak terlepas dari fungsinya sebagai pedoman dan petunjuk umat Islam dalam menjalani hidupnya hingga hari kiamat tiba. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi
وليتذكر أولو الألباب. 3. Mendapatkan ketenangan. Umat muslim yang senantiasa membaca Al-Quran, hingga hatam Al-Quran akan selalu mendapatkan ketenangan dalam kondisi apapun. Seseorang yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan mengamalkan, maka hatinya akan terasa tenang. Para malaikat akan turut memohon ampun untuknya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memuji, atau menyebut mereka di hadapan makhluk ciptaan yang ada di dekatnya. Jadi, manfaat yang diperoleh saat menghatamkan Al-Quran akan kembali ke orang tersebut. Kita pasti sudah tahu bahwa, selama hidup di dunia, masalah pasti akan selalu datang. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pikiran yang positif, atau kesiapan diri, yang lebih untuk menghadapinya. Salah satu cara, untuk menciptakan ketenangan diri yaitu, dengan membaca Al-Quran, dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. 4. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun kemudian menjawab bahwa menghatamkan Al-Quran. Makna hatam Al-Quran yaitu membacanya dari awal hingga akhir, dan setelah selesai akan mengulanginya kembali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menghatamkan Al-Quran. Jadi, umat muslim dapat yang ingin dicintai oleh penciptanya, harus senantiasa melaksanakan hal tersebut dengan sepenuh hati. Al-Quran diturunkan kepada umat muslim sebagai pedoman untuk menjalani hidupnya hingga hari kiamat. 5. Doanya mustajab. Keutamaan lainnya dalam menghatamkan Al-Quran, niscaya doanya akan mustajab. Abdullah bin Mas'ud berkata, siapa yang menghatamkan Al-Quran, maka doanya mustajab. Imam At-Tabrani, dalam Al-Mu'jam, Al-Kabir, meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang selesai melaksanakan sholat fardu, maka baginya doa yang mustajab, dan barang siapa yang selesai membaca Al-Quran, maka baginya juga doa yang mustajab. Hadis riwayat At-Tabrani. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa للمؤمنين يوم يقوم الحساب. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran disandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para malaikat. Dan orang yang terbata-bata dalam membacanya, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahi ganjaran dengan 2 pahala, dan pahala ini dihitung per huruf. Bisa dibayangkan keuntungan yang didapat oleh orang yang mau mempelajari Al-Quran. Karena itu, maka kegiatan membaca Al-Quran harus selalu dilakukan baik mandiri maupun bersama-sama. Itulah beberapa keutamaan menghatam Al-Quran. Semoga kita bisa rajin membaca dan menghafal Al-Quran, agar kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen dan nyalakan lonceng agar channel ini bisa lebih semangat berbagi informasi seputar Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.